Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market pump sebesar 3,99%. Dengan total market cap mencapai di 1,09 triliun US dollars, dengan peningkatan Bitcoin dominan sebesar 0,55% dan peningkatan volume sebesar 124,06%. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan bahas ada alasan fundamentalnya ya. Untuk Bitcoin sendiri terjadi pump ya sebesar 5,08% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 27.400 lah kalau kita bulatkan ya. Untuk Ethereum terjadi peningkatan signifikan juga sebesar 4,03% dan sekarang trading di angka 1,1717 ya. Sementara untuk BNB terjadi peningkatan juga sebesar 3,29% di angka 225. XRP terjadi peningkatan juga sebesar 2,33%. Lalu untuk Cardano terjadi peningkatan juga sebesar 0,85% di angka 26 sen. Dogecoin terjadi peningkatan sebesar 3,96% di angka 0,06. Solana terjadi pump sebesar 5,25%, basically kembali ke high di sini ya, di angka $21 lebih 56 sen. Tron meningkat sebesar 0,83% di angka 0,076. Oke, jadi kurang lebih seperti itu overview-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo. Salah satunya yang sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan hal pertama yang membuat Bitcoin pump kemarin. Nah, pump kemarin itu dimulai dari data dari US yang mendukung ya, yaitu CB Consumer Confidence dan juga JOLTS Jobs Opening. Dua-duanya worse than expected untuk USD yang menyebabkan waktu itu Bitcoin pertama rally dulu dari di bawah 26.000 jadi 26.200-an. Nah, tetapi yang ujung-ujungnya ngebuat Bitcoin pump sampai ke 27 bahkan sampai ke 28 itu adalah berita ini, di mana Grayscale menang atas SEC. Untuk detailnya kita bahas di belakang. Yang data ini kita akan bahas dulu Economic Calendar karena hari ini nggak kalah penting, ada beberapa data penting juga dari US. Yang pertama adalah di sini ADP Non-Farm Employment Change. Untuk ini harapan kita adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi ya. Jadi lebih rendah daripada 195.000. Itu untuk yang pertama. Yang kedua ada GDP. Nah, untuk GDP ini sama ya, kita berharap dia sedikit lebih rendah daripada forecast karena di sini ya, usual effect-nya actual lebih besar daripada forecast, good for currency. Maka kita ingin dia sedikit lebih rendah daripada forecast ya. Nah, untuk selanjutnya lagi di sini akan ada pending home sales. Untuk ini juga sama ya, kita pengen dia lebih rendah daripada ekspektasi juga. Berarti di bawah minus 0,1. Dan yang terakhir ada crude oil inventory. Seperti biasa harapan kita dia lebih rendah daripada ekspektasi juga. Untuk besok ya, besok juga gak kalah penting. Tanggal 31 itu akan keluar data core PCE, akan keluar juga initial jobless claim dan seterusnya. Jadi lagi-lagi 3 hari ini ekstrim penting nih dari US data-datanya ya. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke news yang membuat Bitcoin pump dengan signifikan, yaitu adalah Grayscale yang menang ya setelah battle dia di court against SEC. Bagus nih, ini berita yang bagus. SEC kalah terus. This is good ya. Karena regulator yang nggak jelas itu memang kayak layaklah dipermalukan di court ya. Udah beberapa kali nih urusan Ripple, lalu kemarin urusan Coinbase, sekarang urusan Grayscale. Jadi buat lo yang nggak tahu latar belakangnya seperti apa ceritanya, Grayscale ini ingin mengconvert GBTC dia ya menjadi Bitcoin ETF spot ya, tetapi ditolak oleh SEC, nggak boleh katanya. Nah, Grayscale ngesu ya, dia ngesu SEC
dan ternyata sekarang hasilnya menang ya. Jadi kita akan bahas di sini ya. Untuk simpelnya ini membuat atau mempave the way for Bitcoin Exchange Traded Fund. Jadi kita mikir kemarin kan BlackRock nih, BlackRock. Tiba-tiba ini tuh apa kesannya tuh ya, ditikung, dibelokkan terakhir oleh Grayscale. Sekarang Grayscale yang bisa dibilang yang menjadi pertama memiliki Bitcoin ETF spot. Walaupun belum diketok palu ya, belum keluar produknya, tetapi kemungkinan besar ya akan pertama kali keluar ETF spot Bitcoin itu dari Grayscale malah ya. Nah, jadi intinya sekali lagi, court dia sided with Grayscale, menyatakan bahwa ya apa namanya, jadi simpelnya dia itu setuju bahwa oke, Grayscale boleh nih di-convert dari GBTC ke ETF spot, kasarnya seperti itulah ya. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, jadi ini bisa mengimpact juga yang others ya, seperti kita tahu BlackRock, Fidelity dan lain-lain sedang pending ya. Mereka sedang menunggu hasil keputusan dari SEC. Nah, kali ini kalau SEC tidak approve, ini akan menjadi konyol. Karena kenapa? Kasus yang si Grayscale saja udah di-approve. Kalau dia tidak approve yang BlackRock, Fidelity, itu orang akan makin banyak yang pengen memfire si Gary Gensler. Karena sekarang jujurnya cukup ini ya, di Twitter cukup ya dibilang viral banget enggak sih ya, mungkin di daerah orang-orang yang suka finance aja ya. Banyak yang bikin hashtag fire Gary Gensler karena keputusan si SEC keputusan court ini mengenai si Grayscale. Ini menunjukkan bahwa Gary Gensler ini sangat bias terhadap apapun yang kripto begitu ya. Nah, this is good. Ini bagus secara fundamentalnya. Dan tentunya seperti yang kita tahu, apabila BlackRock Bitcoin ETF, Fidelity dan lain-lain di-approve, ini akan menjadi suatu kesempatan untuk jadi mainstream adoption untuk institutional investors ya. Karena sebelum-sebelumnya seperti yang kita tahu, orang-orang atau lebih tepatnya institutional investor cukup enggan untuk dia melakukan investasi di kripto karena mereka kemungkinan besar secara teknis nggak tahu gimana setup ledger, gimana setup yang safe untuk kripto. Dengan adanya ETF spot yang dimiliki oleh BlackRock, Fidelity dan lain-lain, mereka dengan gampang akan memiliki Bitcoin dalam bentuk Bitcoin ETF gitu, which is really good ya. Nah, semoga si Gary Gensler gak macam-macam lagi untuk yang lain-lain. Kalau menurut gua, kalau dia macam-macam lagi untuk urusan BlackRock, Fidelity, kemungkinan besar si Gary akan beneran dipecat ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk langsung ke TA ya. Untuk analisa kita langsung masuk saja ke sini. Jadi kita bisa lihat kondisi Bitcoin itu sekarang sangat bagus sih sebenarnya ya. Di daily-nya kita bisa lihat dia berhasil daily close di atas dari MA200 dan juga di atas dari MA20. Kemarin dia basically nge-pump sebesar 6,15% untuk daily close-nya. Kalau sampai week-nya kayaknya 7% dia ada ya. Week, yes, ada sampai 7%-an ya. Jadi ini jujurnya di luar dari ekspektasi sih. Awalnya gue pikir dia bakal rally ke sini ya, lalu mulai pelan-pelan ngebentuk lagi struktur baru ke atas. Sekarang ternyata langsung tembus, berarti berapa nih? 1, 2, 3 resisten. Nah, sekarang PR untuk Bitcoin adalah bertahan di atas dari MA200 dan di atas juga dari MA20. Itu PR untuk di daily. Nah, tetapi hati-hati ya, jangan langsung wah kalau gini caranya udah ya langsung kita pump lagi tembus 30.000 dan seterusnya. Hati-hati, kita masih punya satu resisten yang sangat kuat, yaitu apa? Bull support band. Sekarang bull support band itu ada di angka mana sih ya? Kita coba cek lagi ya. Bull support band itu ada di 28.200 sampai 27.628. Alias apa? Literally dia reject oleh bull support band kemarin. Jadi seperti yang gue bilang dari DCWT sebelum-sebelumnya ya, ini kemungkinan besar akan terjadi dan literally terjadi. Pertanyaannya, reclaim ya atau reject gitu. Kalau reject, siap-siap. Ini masih ada possibility bisa menembus 25.000. Jadi sekali lagi, walaupun pump ini luar biasa menyenangkan sekarang, tetapi PR besar dari Bitcoin masih belum selesai, yaitu adalah reclaim bull support band. Karena kalau dia reject di sini, weekly close di bawah dari bull support band, sekali lagi kita nggak perlu dengar kata gua, kita lihat kata market aja ya. Waktu dia reject, apa yang terjadi?
drop. Waktu dia ke reject, apa yang terjadi? Drop, ya. Jadi lagi-lagi ya, ini sangat penting untuk Bitcoin bisa taklukan. Kalau dia bisa reclaim secara TA, ini akan menunjukkan bahwa Bitcoin siap untuk rally lagi minimal ke daerah 30 ribuan. Lebih bagus lagi bisa membuat suatu higher high yang jauh lebih tinggi lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin, ya. Sekali lagi, PR Bitcoin masih belum selesai, ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat ya, penyebab besar dari indeks dolar drop seperti ini adalah data dari kemarin ya. Dua data penting US, dua-duanya nggak bagus untuk indeks dolar, membuat indeks dolar drop. Udah gitu, Bitcoin ditambah lagi berita fundamental yang luar biasa, di mana Grayscale menang against SEC ya. Jadi luar biasa ya. PR untuk indeks dolar masih seperti kemarin, yaitu retest ke 103,13. Semoga saat dia retest langsung jebol lagi ke bawah dan membuat lower low, lower high, dan seterusnya ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk overview-nya pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt, karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, ya, which is 90, menurut gue ya, 99,9% dari yang nonton TCI akan bisa mendapatkan free shipping. Jadi buat lo yang tertarik, silakan bisa klik di description link gue di bawah dan mungkin bisa beli di Encrypt ya. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama tentunya ada pergeseran ya. Buy limit pertama sekarang bisa di MA200 atau MA20 ya, karena lumayan dekat, jadi gue bikin ini menjadi satu buy limit saja. Buy limit kedua di 26.412 dan buy limit ketiga di 26.032 USD. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin terjadi retest pertama di 28.000. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua di sini ya sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA200. Sementara untuk posisi longnya kita lihat nih ya sampai besok pagi, apakah Bitcoin bisa daily close tetap di atas dari 200 ya, dari MA200. Kalau dia bisa bertahan di atas dari MA200, kita besok bisa limit posisi long dengan target TP di 28.000, alias tinggal kita balik logikanya ya. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia berhasil ya mereclaim 1660 dan mereclaim juga 1705. Artinya apa? Artinya posisi spot kita bergeser. Buy limit pertama jadi 1705, buy limit kedua di 1660, dan buy limit ketiga di 1623. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures kita bisa di sini kemarin retest di MA20 sih, bahkan sedikit di atas di MA20. Maka untuk untuk posisi short kayaknya susah buat di MA20. Yang sekarang lebih memungkinkan adalah posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1705 sebagai support. Nah, target TP-nya gimana? Konservatif di MA20, agresif di 1780. Itu untuk posisi long di Ethereum. Untuk posisi shortnya sekarang mungkin masih jauh, jadi kita skip dulu. Dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat di sini dia juga berhasil mereclaim beberapa resisten ya. Yang pertama adalah dia berhasil mereclaim $20 lebih 80 sen, yang kedua MA200 ya. Maka dari itu untuk posisi spotnya ada perubahan ya. Buy limit pertama sekarang jadi di MA200, buy limit kedua di $20 lebih 80 sen, dan buy limit ketiga di $17 lebih 29 sen. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat terjadi apa? Retest 1, retest 2 di $21 lebih 84 sen. Artinya apa? Kita sudah punya posisi short di sini ya. Target TP kita di mana? Target TP kita adalah di MA200 yang harusnya sih kayaknya kena hari ini ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA200 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di $21 lebih 84 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke BNB. Untuk BNB dia berhasil mereclaim MA20 ya. Jadi untuk sekarang buy limit dari BNB adalah yang pertama di 216,1,
Buy limit kedua, buy limit pertama di EMA 20 ya, yaitu di 223,8. Buy limit kedua jadi di 216,1 dan buy limit ketiga jadi di 205. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kemarin terjadi retest pertama di 230,8. Jadi apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA20 dan kita bisa pasang langsung limit aja di sini karena kemarin sudah terjadi retest pertama ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 230,8. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, congratulations ya, posisi long sudah kita dapatkan target TP-nya ya. Jadi buat lo yang sudah buka dari tanggal 28 Agustus kemarin, congratulations, kalian sudah kena target TP sebesar 4,47% profit ya. Nah, untuk posisi spotnya belum ada perubahan karena MA20-nya belum berhasil di reclaim. Jadi buy limit pertama masih di 26 sen, buy limit kedua di 25 sen, dan buy limit ketiga di 24 sen. Sekali lagi untuk posisi futuresnya ya, posisi long sudah kena target TP, posisi short sudah kita dapatkan karena terjadi retest 1, retest 2 ya. Nah, target TP untuk posisi short kita adalah di 26 sen. Jadi kurang lebih seperti itu. Tetapi gue ingatkan untuk semua posisi futures ya, mau Cardano, BNB, Solana, Ethereum maupun Bitcoin ya, gue ingatkan malam ini keluar banyak sekali data-data penting dari US ya. Ini akan keluar nanti jam 9, jam 7 lebih 15, setengah 8. Dan juga akan keluar lagi nanti jam 9 dan juga jam 10 ya. Jadi ekstra hati-hati buat lo yang konservatif. Misalkan nih ya lu udah pegang posisi nih sekarang ya, pegang posisi long atau short. Nah, tapi belum kena target TP. Udah deket-deket jam segini, buat yang konservatif gue sarankan TP manual aja. Just in case ya, pergerakannya atau volatility-nya tidak sesuai harapan kita gitu. Buat lo yang agresif, monggo silakan. Mau ride the waves, silakan. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.